Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara uh, flash ESC untuk setting RPM filter ya pada micro kuat. Ini adalah Gap RC Phantom punya saya yang sering saya mainkan itu. Jadi saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara untuk flash RPM filter ya. Jadi yang pertama kita harus flash ESC-nya dulu untuk bisa menggunakan RPM filter pada firmware Betaflag 411. Jadi ini saya menggunakan firmware Betaflag 411. Oke, langsung saja. Pertama kita harus download dulu. Ini versi yang gratis ya, versi Jazz Maverick. Jadi kita masuk ke GitHub apa GitHub ya, pokoknya begitulah. Masuk ke GitHub. Ini sebenarnya sudah ada sini, cuma ini untuk mempermudah ya, kita masuk github.com aja terus, nanti biar teman-teman mudah memahaminya. Jadi kita masuk ke sini dulu. Habis itu kita searching dengan nama usernya Jazz Maverick. Gitu aja terus. Kalau nggak dapat nanti ada pilihannya, misalnya nggak dapat begini ada pilihannya, nanti ambil di user ya, terus pilih yang atas ya, Jazz Maverick, yang gambarnya ini ada hijau nih, bukan yang bawah ini tapi yang hijau ini, Jazz Maverick. Nggak ada S nya ini, Jazz Maverick ada S nya ujung, yang atas nggak ada S nya ya. Kita pilih yang ini. Terus kita ambil BL Heli, pilih BL Heli ya, BL Heli masuk. Terus di ini branch ini kan master, kita astagfirullah, kemana ini pula. Ini kan master, terus di master ini kita rubah, ke Jazz Maverick Pad 1. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak jumpa seperti itu, bisa cari di websitenya Oscar Liang. Di situ ada, nanti dia ada dua pilihan Jazz sama pilihan Jazz Maverick. Nanti ambil yang Jazz Mavericknya, langsung dibawa ke BL Heli S versi. Nanti kalau dia langsung masuk ke sini ya, langsung masuk ke sini, tapi bukan yang 48K. Ini kan 48K. Jadi sebaiknya kalau bisa cari seperti saya cari tadi. Jadi nanti akan dapat seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih BL Heli S, jangan BL Heli 32, BL Heli S silap. Ya, BL Heli S silap. Terus di sini udah ada file terbaru dari dia ya. Ini udah dua bulan yang lalu sama yang 5 hari yang lalu, yaitu file hack 16.79 sama file hack hack file 16.79 sama hack file 16.8. Jadi yang biasa kita menggunakan untuk setting RPM filter itu, yang ramai dibicarakan ya, adalah hack file 16.7748K. Jadi yang ini kita buka. Setelah terbuka begini, jadi ini adalah firmware-nya ya. Ini adalah firmware-nya untuk ESC kita. Jadi nanti kita harus sesuaikan sama ESC kita menggunakan firmware yang tipe berapa. Ini kan ada misalnya ini AH90
48. Jadi yang kita ambil ini yang dari, maksudnya satu, mesti H-nya sama 15. Sampai situ. Jadi itu harus sesuai sama ISC yang sebelum kita install yang ini. Jadi harus sama. Di awalannya yang 5 angka, yang 3 angka ini harus sama. Dia kalau misalnya AH 90 gitu. Kalau 48 ini yang terbaru 48 Rev 16 itu versi terbaru yang ini yang mau kita ke sana gitu maksudnya. Jadi ini banyak banyak. Ini pasti ada punya kita di sini, salah satunya pasti ada. Kalau punya kita menggunakan BL Heli S. Jadi tinggal kita pilih yang mana begitu. Contohnya, tunggu ya, saya masuk punya saya dulu. Saya lihat punya saya menggunakan BL Heli apa. Jadi kita masuk BL Heli. Ini menggunakan BL Heli Configurator punya Chrome ya. Saya menggunakan punya Chrome. Terus koneksikan. Oke. Coba connect. Sebelum pasang baterai coba connect dulu. Sudah masuk. Sebelum read setupnya ya, sebelum read kita pasang baterai dulu. Ya, setelah pasang baterai baru read setup. Dia akan terbaca semua. Oke, sudah terbaca ya. Sudah terbaca. Jadi saya menggunakan ISC-nya tipe GH30. GH30. Jadi ini sudah saya install yang versi 48K tadi. Yang 1677 48K. Jadi yang harus kita sesuaikan adalah GH30-nya ini. Saya tunjukin pakai apa ya? Ini biar jelas. GH ini kan ISC1 GH30-nya. GH30-nya. Jadi ini setiap ISC dia beda ya. Maksudnya mungkin menurut produk itu saya kurang tahu juga. Pokoknya harus sesuaikan GH30 ini. Yang ujungnya nggak usah. Pokoknya itu aja. Terus kita sesuaikan di sini. Punya saya tadi kan GH30 ya. GH30. Oke. Terus kita ambil yang GH30 tadi. Ini udah I, F, G ya, GH30. Ini dia. Jangan diklik ya. Jangan diklik. GH30 tadi. Kita klik kanan. Terus salin tautan. Begitu. Ya, salin tautan. Terus kita simpanlah di folder. Jadi nanti mau di folder mana terserah. Simpan di folder. Terus ini di download ya. Jangan di download, coba di tempat lain. Boleh di video, ini belum ada ya. Boleh di video, save. Karena ini saya laptop ini nggak ada memori ya, cuma memori internal aja. Ini bukan laptop ya, tablet Windows. Oke, setelah ini saya ada yang download versi fullnya, versi semua sudah ada di sini. Tapi ini versi untuk satu aja gitu. Kita nggak mau penuh-penuh memori di laptop, kita ambil yang penting aja gitu istilahnya. Jadi kita ambil yang tadi. Sudah ada ya yang ini GH30 48 Rev 1677. Udah ada. Terus baru kita flash ISC kita. Jadi cara flashnya ini saya kasih contoh aja ya. Select manual. Jadi select manual aja terus tunggu. Select manual. Yang ini nggak usah ya. Select version nggak usah. Terus select manual. Kita cari yang di tempat tadi. Yang ini tadi kan. Ini tadi.
terus open, dia langsung ngeflash ya. Dia langsung terus kalau kita open dia langsung ngeflash. Jadi kalau misalnya nggak langsung ngeflash, kita flash, tekan tombol flash di sini. Jadi ngeflashnya satu-satu ya teman. Jadi jangan sekaligus, kita flash satu-satu. Terus nanti tunggu sampai selesai ini baru flash yang satu lagi sampai seterusnya gitu, sampai 4 ESC. Jadi jangan ngeflash sekaligus, takutnya nanti bermasalah. Oke, sampai di situ sudah selesai. Berarti kita sudah masang ESC versi 48K yang tadi ya, yang biasa disebut-sebut sekarang, yang lagi viral lah istilahnya. Oke, terus kita disconnect ESC-nya. Kita back dulu semua. Saya matikan dulu. Saya cabut dulu baterai di drone saya ya. Terus baru masuk ke Betaflight. Oke. Masuk Betaflight. Dan sebelum kita connect, sebelumnya kita harus update firmware dulu ya. Kita update firmware dulu menggunakan versi 41 ke atas. 41 ke atas ya. Di bawahnya saya nggak tahu karena saya menggunakan 41 ke atas. Terus kita cari yang sesuai sama FC punya kita ya. FC punya kita, kalau saya menggunakan Mamba F411. Mamba F411 ini memang ini bukan Mamba ya. Ini menggunakan Matek. Punya saya menggunakan Matek F411. Kalau Mamba karena saya ada punya satu lagi, ini menggunakan FC Mamba, jadi menggunakan Mamba F411. Beda sama F-Flag ya. F-Flag kalau nggak salah dia menggunakan firmware khusus, dia harus di-download di aplikasi di websitenya. Jadi kalau Gap RC ini enggak, kita menggunakan Matek. Jadi nanti pilih yang versi 411 ke atas lah begitu kalau ada. Terus kalau sudah di flash, karena ini punya saya sudah saya flash ya, sudah 411, baru kita connect. Setelah di flash baru kita koneksi. Jadi saya nggak jelaskan cara ngeflashnya, pokoknya kalian cari yang 41 ke atas ya. Ini kan board saya menggunakan Matek 411. Matek 411. Ini dia board Matek 411. Terus versinya kita tengok. Ini versinya versi 411 ya. Kalau ini Matek F411, maksudnya F411 itu chip yang dipasang di FC saya itu menggunakan chip F411. Dia kan ada chip F405, F7 sekian gitu. Jadi chip saya ini menggunakan F411. Karena saya sudah ngeflash, jadi kita tinggal masuk di konfigurasi. Terus centang deh centang di bidirectional DS hot. Requires supported ESC firmware. Begitulah pokoknya. Saya untuk bahasa Inggris dapat 5 dulu waktu sekolah. Jadi oke, kita lanjut. Terus setelah kita centang ini, kalau misalnya belum keluar yang ini, kita save reboot dulu. Terus kalau sudah keluar ini, nanti kita cek deh magnet motor kita menggunakan berapa biji. Motor kita menggunakan berapa biji magnetnya. Punya motor saya ini menggunakan Gap RC 1103. Sama seperti HGL RC ya, yang 1103 dia menggunakan 12 magnet. Jadi kita isi di sini 12. Terus ini seperti biasa ya, motor idle-nya saya menggunakan 5,5. Ini menggunakan motor prop in. Terus ini ya, yang
kalau sebelumnya punya saya di sini 8 kHz ya, 8 kHz. Dua-duanya 8 kHz. Saya rubah menjadi 4 kHz. Terus untuk DSHot-nya yang sebelumnya dia DSHot 600, saya rubah ke DSHot 300. Oke, jelas ya. Ini sebelumnya menggunakan 8 kHz dua-duanya, terus saya rubah menjadi 4 kHz dua-duanya. Dan untuk motor protokolnya yang sebelumnya DSHot 600, sekarang saya rubah menjadi DSHot 300. Oke. Terus turun. Ini saya nggak aktifkan semua ya, karena saya nggak menggunakan Angel Mode, saya cuma menggunakan Acro Air Mode. Jadi ini saya tidak menyentangnya, akselerometernya nggak saya hidupkan. Terus di sini saya menghidupkan anti gravity sama dynamic filter. Ini dua-duanya saya aktifkan, anti gravity sama dynamic filter. Sudah sampai di sini. Untuk konfiguratornya, kalau sudah seperti ini saya jelaskan yang seperti punya saya ya. Ini yang seperti punya saya. Terus kalau sudah, kita save reboot. Oke. Setelah itu, kalau sudah masuk lagi, kalau sudah di save masuk lagi, kita masuk ke pit tuning ya. Pit tuning. Jadi karena kita sudah menggunakan Betaflag 411, jadi cara settingan PID-nya sangat mudah. Jadi beda sama Betaflag yang sebelumnya, yang versi 3 ke bawah, itu masih manual ya. Kalau sekarang kita nggak mesti kotak-katik lagi di sini, kita tinggal setting-setting di sini aja. Jadi saya ini yang saya naikin cuma P sama D, ini menjadi 1,5. Ini batasnya, batas yang diizinkan, maksudnya untuk versi kuat saya. Jadi batas yang diizinkan 1 sampai 5. Terus stick response gain ya. Stick response gain saya naikkan 1 sampai 1.2. Jadi cuma itu aja yang saya setel. Terus untuk lain saya nggak merubah ya. Ini seperti adanya, ini seperti adanya, smooth. Ini 5 ini. Terus kita masuk ke untuk rate-nya. Ini rate punya saya ya. Kalau teman-teman nanti nanya kenapa bisa slow lagi kayak gitu punya saya. Jadi saya menggunakan RC rate-nya 1. Ini RC rate-nya. Terus untuk super rate-nya, roll saya buat 0,80. Ini untuk super rate ya. Untuk super rate saya buat untuk rollnya 0,80. Terus untuk pitch-nya saya buat 0,78. Yo standar. Cuma itu aja yang saya rubah di profil rate-nya. Terus kita masuk ke filter setting. Ini yang paling ditunggu-tunggu kalau untuk menggunakan RPM filter ya. Jadi untuk kuat gap RC Phantom ini saya dorong penuh ininya, gyro filter ini saya dorong penuh sampai sini, sampai 1,5 ya, sama D term filter multiplier. Ini saya dorong penuh juga sampai 1,5. Lainnya tidak saya rubah. Ini yang ada saya rubah ya. Ini saya buat low. Ini saya buat low 0, 120 sama 150. Ini juga ada saya rubah, kalau nggak salah ini 3 ya. Kalau nggak salah ini sebelumnya ini entah 5. Itu aja yang ada saya rubah. Lain nggak ada. Setelah itu di save dan masuk motor. Ya, terus kalau udah masuk ke motor, tinggal coba kita tes nyalakan, maksudnya kita pasang baterai, terus kita tes deh kuat kita. Jadi karena ini nggak menggunakan
nggak menggunakan mouse ya, jadi saya agak susah ini untuk setelnya. Jadi kita centang dulu ini. Setelah itu coba kita tes naikkan. Kenapa nih, tunggu. Oh, kena apa? Oke, coba kita tes lagi. Tunggu dulu, lihat motornya dulu. Oke. Ya, jadi saya paskan dulu baterainya. Coba kita tengok di metrik motornya ya. Di metrik motornya. Jadi kalau biasanya ini ada seperti kayak di rumah-rumah sakit gitu ya, ada naik-naik gitu. Jadi karena kita sudah setting tadi RPM filternya, jadi ini lebih lembut, jadi tidak ada lagi naik-naik turun ya. Jadi berarti ini sudah sukses, berarti RPM filternya sudah clear, sudah beres. Jadi saatnya kita untuk uji coba ya, untuk tes hasil dari RPM filter ini. Jadi sebenarnya untuk hasilnya sudah sering saya upload, jadi ini untuk selingan videonya aja. Jadi yang menggunakan RPM filter ini ya. Oke.